pekerja gitu ya. Jadi kalau pekerja teman-teman itu tidak punya kebebasan waktu gitu ya. Jadi kalau pekerja pasti ada jam kerjanya gitu. Jadi harus kerja sesuai jam kerja tersebut. Diatur, dijadwal gitu ya, dan dipanggil atasan kapan saja tanpa mau tahu situasi kita seperti apa gitu. Sedangkan kalau wirausaha, jadi memiliki kebebasan waktu dan bisa mengatur waktu sendiri tanpa ada paksaan dan juga tidak ada yang bisa mencampuri gitu. Teman-teman bisa atur waktunya kapan, mau tidurnya itu sampai siang, habis itu kerjanya sore sampai malam gitu ya, itu bebas. Kemudian dari segi tantangan, resiko dan kepastian gaji itu sama-sama semuanya kecil gitu. Resikonya resiko kecil, kenapa? Karena yang menanggung resiko adalah pimpinannya gitu. Tapi gajinya juga akan sebanding dengan resiko yang diterima gitu ya. Sedangkan untuk wirausaha tantangannya besar. Soalnya teman-teman harus menyelesaikan masalah sendiri. Peluangnya atau untungnya juga akan menjadi bisa lebih besar karena nggak ada lagi potongan dari pimpinan gitu ya. Semuanya teman-teman sendiri yang atur. Kemudian untuk pekerja punya jenjang karir. Sedangkan kalau wirausaha, teman-teman yang menentukan peluangnya sendiri. Teman-teman mau tetap jadi orang dengan usaha tanpa staff, atau mau punya staff 2, mau punya manajer 10, itu teman-teman sendiri yang menentukan. Kemudian untuk pekerja itu gajinya menanjak sesuai masa kerja. Tapi kalau pensiun pasti menurun drastis gitu ya. Bahkan Indonesia itu menurut informasi belum memenuhi standar dunia gitu ya untuk gaji pensiun. Harusnya gaji pensiun tuh setidak-tidaknya 40% dari gaji pokoknya. Sedangkan di Indonesia itu belum gitu. Kemudian wirausaha itu mendapatkan peluang pendapatan yang naik terus apalagi dengan reinvestasi. Nah, ini mungkin sedikit cerita ya teman-teman. Mungkin teman-teman kan kenalnya saya sebagai dosen gitu ya. Wah, saya seorang pekerja juga gitu. Tetapi saya juga menjalankan usaha di bidang fisioterapi, ada klinik bersama gitu ya, praktik bersama dengan beberapa dosen juga yang sama-sama dari Makassar gitu teman-teman. Kita buka satu praktek mandiri namanya Kedota Fisioterapi gitu. Itu bentuk usaha saya untuk bidang fisioterapinya gitu ya. Tetapi kalau boleh cerita teman-teman, saya juga punya usaha dulu ya sebelum ke Malang gitu ya. Itu adalah usaha di bidang sablon gitu teman-teman. Jadi saya sama suami itu nikah sebelum kami kerja gitu ya. Kenapa kok nikahnya cepet? Karena waktu itu saya mikirnya saya mau profesi, jadi harus segera nikah supaya kalau profesi nggak keganggu gitu ya. Kemudian apa namanya ternyata kita menikah karena belum punya usaha kok nggak enak gitu ya minta teruskan sama orang tua akhirnya kita berdua cari usaha apa yang bisa dilakukan kebetulan saya sukanya dulu ngedit-ngedit pakai Corel gitu ya terus suami punya bekal untuk apa namanya sablon. Akhirnya suami menggeluti lagi sablon itu, ikut kelas-kelas sablon, saya juga ikut kelas-kelas editing gitu ya, dan akhirnya kita buka usaha percetakan kaos waktu itu. Jadi awalnya yang kita hanya satu kamar di rumah kita itu kita buat tempat apa namanya bikin kaosnya. Jadi saya yang desain, suami yang nyablonnya ke kaos. Dari awal yang pesan itu adalah teman-teman sekitar aja gitu ya di kampus waktu itu. Kemudian akhirnya ternyata bisa sampai sewa ruko, teman-teman. Dari mulai anggota atau staf kita itu cuma satu sampai ke 4, bahkan pernah sampai menginjak 10, teman-teman, stafnya. Karena waktu itu lagi apa pilkada gitu ya, jadi banyak yang pesan kaos. Dan ternyata teman-teman dari awalnya itu apa namanya kita maksudnya gajinya itu ya gaji karyawan kita itu 700 800-an gitu ya awalnya sampai bisa 1 juta itu untuk 1 minggu saja gitu. Karena lagi tinggi-tingginya memang permintaan kaos saat pilkada gitu. Jadi untungnya itu sangat besar teman-teman ketika kita itu wirausaha. Bahkan ya apa namanya omset terbesar ini bukan ria ya teman-teman. Cerita aja betapa besarnya salah satu usaha di bidang percetakan itu dapatnya. Jadi saya KPU waktu itu KPU Morowali gitu ya. Kemudian dia pesan kaosnya di kami itu dapat untungnya 41 juta teman-teman dan itu hanya dalam waktu 1 minggu saja gitu. Jadi begitu besar peluang yang bisa didapatkan kalau kita wirausaha. Kalau pekerja itu nggak mungkin gitu ya tiba-tiba dapat 40 juta dalam 1 minggu itu tidak ada kemungkinan hal tersebut. Tetapi kalau wirausaha itu bisa aja ada peluang-peluang tersebut ketika memang ada momennya gitu ya atau memang kita dapat tender-tender yang besar.
Nah, kemudian untuk pekerja gitu ya, bekerjanya tuh nggak bisa diwarisin gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman udah selesai ya pekerjaan itu akan dialihkan gitu ya ke orang lain. Tetapi kalau wirausaha, usaha teman-teman bisa diwariskan ke anak cucu. Kemudian kalau pekerja itu mengambil formasi kosong, sedangkan wirausaha itu menciptakan lapangan pekerjaan. Pekerja punya tanggung jawab yang disebar gitu ya sesuai job desk-nya, sedangkan wirausaha tanggung jawabnya itu terpusat pada pemilik usaha yang nanti bisa teman-teman bagikan ketika ada manajernya atau ada staf produksi, ada kepala bagian kayak gitu. Ketika usahanya memang sudah besar. Nah, keuntungan lain adalah kalau pekerja itu bersaing dengan teman kerja, wirausaha itu kita bersaing untuk melayani pelanggan gitu ya. Nggak akan ada rezeki yang tertukar gitu ya. Kalau teman-teman lihat penjual buah di pinggir jalan, biasanya kalau ada satu penjual buah, setelah itu banyak tuh sekitarnya penjual buah juga gitu ya. Atau mungkin kemarin pas waktu maba lagi barusan datang ke Kota Malang, banyak yang jualan tiba-tiba jualan baju, jualan ATK di pinggir jalan gitu ya teman-teman. Itu kan banyak langsung yang samping-sampingan gitu ya. Dan semuanya itu laku gitu lah. Jadi kita nggak ada apa namanya sampai harus jotos-jotosan sama lawan usaha kita. Kita bersaing dengan sehat aja. Kita layani pelanggan atau customer kita dengan baik, ya customer akan balik ke kita. Kemudian sukses kayak yang kalau misalnya di pekerja tiba-tiba kalian kaya, tiba-tiba langsung ganti mobil gitu ya, bisa jadi dicurigai itu uangnya dari mana gitu kan. Tetapi kalau teman-teman dari wirausaha, teman-teman sukses kaya gitu, itu sangat dihargai. Dan pekerja itu mengetuk pintu rezeki dari satu pintu aja, sedangkan wirausaha katanya itu membuka 9 pintu rezeki, teman-teman. Ya rezeki yang apa namanya melayani customer dengan baik, gitu ya, membuka lapangan pekerjaan. Jadi banyak pintu rezekinya. Nah, kemudian pelaku entrepreneur di Indonesia, gitu ya. Ini mohon maaf ya, ini data 2011 ya. Memang masih 2% saat itu. Kenapa waktu itu kurang gitu ya? Karena tidak berani ambil resiko, tidak punya modal usaha, tidak merasa tidak punya bakat menjual gitu ya, nggak punya wawasan dan nggak mau belajar gitu ya, tidak mau bekerja keras dan malu biasanya takut diejek kalau jualan gitu. Padahal ketika seseorang itu berwirausaha gitu ya, usahanya itu bisa mengantarkan tadi ya pada 9 pintu rezeki gitu. Baik di apa namanya bahasanya habluminallah dan habluminanasnya itu bisa dapat gitu ya teman-teman. Karena ketika kita itu niatnya untuk niat beribadah, ngasih rezeki juga buat orang, itu insya Allah akan menjadi bermanfaat gitu ya, berpahala buat kita sebagai entrepreneur. Ya, mungkin itu teman-teman sedikit pengantar ya, memanaskan dan menjelaskan sedikit berkaitan dengan apa sih kewirausahaan itu. Sampai di sini ada yang mungkin punya pertanyaan? Silakan Afifah Rimardani.